Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waktu menunjukkan Assalamualaikum pukul 8 warahmatullahi lewat 21. wabarakatuh. Apa Dokter Firna sudah siap, Dokter Firna? Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Ya. Ya sudah, kalau sudah ada, saya langsung aja. Jadi tips kesehatan hari ini adalah nyeri sendi pada lansia oleh Dokter Firna, spesialis KFR. KFR itu singkatan dari kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dulu namanya rehabilitasi medis, sekarang KFR. Kedokteran fisik dan rehabilitas atau rehabilitasi. Beliau dulu kedokteran umum dari Trisakti dan spesialisnya dari Universitas Indonesia. Sama-sama dengan saya bekerja di rumah sakit dulu namanya OMC, sekarang EMC, Elang Medica Corpora. Silakan Dokter Firna, waktu saya serahkan ke Dokter Firna. Dokter Firna belum kelihatan videonya. Loh. Ya, itu ditutup. Tapi sudah dibuka kok. Oh ya. Layar. Hanya tinggal dibuka kameranya. Silahkan Dokter Firna. Amin. Baik, izin share screen, Dok. Oh iya, mana tuh slide-nya? Di co-host dulu. Nah, sudah. Nah, tuh. Baik, nanti dari host yang akan yang akan ini, yang akan memindah slide-nya, host. Oh. Ya, baik, bisa dimulai, Dok. Silakan Dokter Firna. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya kepada Bapak Ibu komunitas KBI, Komisariat Pondok Kelapa. Sebenarnya masih dalam suasana Idul Fitri ya. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri untuk Bapak Ibu yang merayakan. Nah, untuk kita mulai ya. Hari ini kita akan bincang-bincang virtual. Mungkin santai aja Bapak Ibu. Nah, hari ini saya membawakan topik mengenai nyeri lutut pada lansia. Nah, perkenalkan, sebelumnya saya Firna Agustriani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Next slide. Pak Amir. Nah, ini sebenarnya perkenalan singkat ya Bapak Ibu. Saya Firna Agustriani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau sering disebut juga spesialis rehabilitasi medik. Nah, saat ini saya bekerja di Rumah Sakit IMC Pulau Mas dan riwayat pendidikannya saya alumni dari Universitas Trisakti dan mengambil spesialisasi di Universitas Indonesia. Next slide. Slide berikutnya. Sebentar Dok, ini kok agak. Oh, dilempar ke Pak Bu Dokter aja. Oh, baik. Bu Dokter di co-host. Hostnya sudah ke Pak Pada ya Bu Dini ya? Ya. Nah, itu dia. Oh, ini saya yang ini. Saya yang share. Dan Pak Amir. Saya nggak bisa. Pak Amir harus tarik dulu, baru Bu dokter masuk. Dokter baru masuk, bisa tuh. Masih belum bisa, Bu. Share screen. Udah di share screen for all nggak? Host disable participant screen sharing. Masih.
Bu Dokter belum jadi co-host kok. Oh, belum dikoskan tuh ya, Men. Oh. Siapa yang jadi host sekarang? Bu Dini, Bu Hah? Agus, Pak Istiato. Oh, Pak Madio yang jadi host. Oh, Di co-hostkan Bu Dokternya. oh Pak Padio jadi host. Enggak, ini pindah. Bosnya sudah kembali ke Pak Padio. Co-hostin Pak Madio. Ini nampaknya Pak Amir udah bisa ini ya, langsung Pak Amir lagi aja. Oh, baik. Oh enggak Pak Amir, teruskan aja Pak Amir. Dari Pak Amir tadi nggak bisa katanya. Sekarang bisa ini. Amir jadikan host. Enggak bisa. Nggak bisa. Enggak tahu. Nah, itu bisa. Ya, Pak Amir udah bisa itu. Nah, silakan Bu. Next. Nggak bisa. Nah, sudah Bu. Saya lanjut ya. Coba Mama. Ya, Pak. Dari host aja kalau gitu yang Itu sama host kan ke Bapak kali ya. Ya, Pak Amir aja nanti Bu. Nggak apa-apa. Bentar. Udah harusnya di sana soalnya. Nah. Pegang. Sebentar ya. Dipindah. Ya, udah Bu, silakan. Silakan, Dok. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, mungkin Bapak Ibu masih kurang familiar. Saya memperkenalkan dulu sebenarnya apa sih dokter rehab medik itu atau dokter SPKFR itu dokter apa ya gitu. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu kalau saya ini mengambil spesialisasi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Itu adalah dokter spesialis yang menangani pasien dengan gangguan fungsi tubuh atau pasien dengan keterbatasan fisik akibat suatu penyakit atau cedera. Jadi sebenarnya kasus-kasus apa aja Bu Dokter, suaranya ke mute. ya halo? Sudah ya? Oke. Nah, sebenarnya apa aja sih yang sering ditangani oleh dokter rehab medik gitu. Jadi sebenarnya penyakit apa aja yang sering didapatkan oleh dokter rehab medik. Nah, jadi ditangani terutama pasien datang ke kita kebanyakan karena kasusnya nyeri atau ya sakit-sakit. Nah, sakit-sakitnya di mana? Terutama di tulang dan sendi. Jadi kebanyakan kasus nyeri pinggang, nyeri lutut, nyeri leher, nyeri bahu, nah gitu. Jadi di tulang-tulang dan sendi. Nah, juga selain kasus nyeri, juga kita menangani pasien-pasien pasca stroke. Jadi misalnya pasien pasca stroke kan tentunya ada kelemahan, jadi kelemahan tubuh satu sisi, atau ada gangguan menelan, atau gangguan berbicara. Jadi kita biasanya bertemu dengan pasien-pasien pasca sakit tersebut. Atau misalnya dirawat di rumah sakit dalam kondisi lama, nah itu juga perlu program rehabilitasi. Dan juga pasca operasi tulang, jadi untuk mengembalikan fungsinya, untuk bisa berjalan lagi, atau tangannya bisa berfungsi lagi, biasanya kita bekerja sama dengan pasien dan fisioterapi untuk dalam proses rehabilitasi. Nah juga kondisi-kondisi pasca cedera olahraga, dan untuk kasus-kasus anak juga kita ketemu misalnya dengan anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang atau gangguan bicara. Nah, untuk next slide. Nah, kembali pada topik pembicaraan kita hari ini, kita membahas mengenai nyeri lutut pada lansia. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, sebenarnya apa aja sih yang menjadi penyebab utama penyebab kebanyakan pada nyeri lutut pada lansia. Jadi kasus-kasus yang sering ditemui adalah kasus osteoartritis, kasus-kasus rematik atau rheumatoid arthritis, dan kalau ada robekan tendon lutut yang mengakibatkan nyeri. Nah, di sini saya akan lebih membahas mengenai osteoartritis pada orang tua, karena ini paling banyak ditemui kasus-kasusnya pada
nyeri lutut di usia lanjut. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan osteoartritis itu? Next slide. Nah, osteoartritis itu merupakan suatu peradangan kronis pada sendi. Misalnya peradangan kronis itu peradangan yang sudah lama, jadi sakitnya itu dalam beberapa tahun bisa kembali lagi. Peradangan sendi akibat terdapat kerusakan pada tulang rawan. Nah, sering disebut juga perkapuran sendi karena muncul nih di area pertemuan sendi ini muncul seperti kapur-kapur atau seperti putih-putih itu. Sebenarnya di dalam gambar ini sebenarnya kelihatan nih ada yang kayak taji-tajinya itu yang disebut dengan perkapuran, atau kita bilangnya kalau di gambaran medisnya disebut dengan osteofit. Nah, untuk gejalanya saya dikenali terutama orang-orang datang ke kita dengan keluhan nyeri lutut. Nah, nyeri lututnya seperti apa? Biasanya nyeri lututnya adalah untuk kondisi awal nyeri lututnya di satu sisi, kemudian saya pagi-pagi hari lebih bangun tidur kok lebih sakit. Nah, itu lebih kaku. Nah, itu biasanya berlangsung kurang dari 30 menit. Nah, kalau misalnya lama-kelamaan bisa jadi nih dua-duanya tambah sakit di kedua sisi, dan tapi seiring dengan beraktivitas sudah lebih dari 30 menit memang sudah lebih berkurang dibanding nyeri yang waktu baru bangun tidur. Nah, gitu. Keluhannya misalnya nyeri juga, ada rasa kaku, pada saat digerak-gerakan kok kaku banget nih rasanya gitu. Dan biasanya kita tidak bisa melokalisir, jadi menunjuk oh bagian mana nih yang sakit gitu, tapi rasanya seluruh lutut rasanya kaku. Nah, terus kemudian ada keluhan juga bengkak di kaki, misalnya bengkak di salah satu lutut gitu ya, disertai ada bengkaknya, dan juga ada saat digerak-gerakan bunyi krek-krek-krek gitu. Nah, kemudian ada keterbatasan dari gerak sendinya, jadi saat kita menekuk atau meluruskan jadi terbatas. Nah, untuk tahap-tahapannya sendiri, nah itu untuk osteoartritis biasanya ada tahapan-tahapan penyakitnya, tidak langsung tiba-tiba ada begitu kena OA langsung yang parah, itu enggak. Itu biasanya diawali dengan kerusakannya dia perlahan-lahan. Jadi dari tahap yang pertama misalnya ada gejala terlebih dahulu tapi tidak ada, misalnya kita ronsen, kita periksa masih belum terlalu jelas. Jadi di ronsen tidak ada gambaran apa-apa yang kelihatan di foto ronsennya. Jadi kita bisa lihat itu stage 1, di tahapan 1 gambaran ronsen masih normal. Kemudian tahapan kedua itu ada sedikit perkapuran tapi celah sendinya masih normal. Kemudian di yang tahap ketiga di mana celah sendi mulai menyempit, dan keempat udah ada penyempitan celah sendi, sudah ada pengkapuran, dan itu kelihatan misalnya lututnya jadi ada perubahan bentuk, jadi tambah besar. Nah, itu biasanya sudah memasuki tahapan yang lebih lanjut. Nah, itu biasanya seiring juga dengan pertambahan usia. Nah, jadi lalu siapa saja sih sebenarnya yang beresiko untuk terkena osteoartritis? Nah, jadi untuk yang berisiko adalah orang-orang dengan usia lebih dari 45 tahun, misalnya 50 tahun ke atas, sudah mulai nih ada sakit-sakit lutut. Nah, orang-orang juga dengan berat badan yang berlebih, nah itu juga berisiko untuk terjadi OA lutut. Keturunan, jadi bapak ibu, yang bapak ibunya pernah ada OA, jadi untuk anaknya memang lebih berisiko untuk terkena OA. Nah, terus para ibu-ibu biasanya lebih sering terkena OA dibandingkan dengan laki-laki. Dan juga ada riwayat cedera misalnya dulunya pernah ada cedera olahraga, tidak cedera saat misalnya jatuh gitu dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, itu bisa untuk resiko terjadinya osteoartritis. Nah, jadi lalu kebanyakan orang-orang sering bertanya nih pada kami, ini sebenarnya saya sakit apa ya dok? Ini rematik bukan ya? Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa membedakan
Kalau dari gejalanya, saya ini rematik atau terkena osteoartritis. Next slide. Nah, bisa dibedakan antara osteoartritis ini dengan rematik. Nah, kalau dari keluhan nyerinya, kita bisa membedakan kaku dan nyeri pada OA berbeda dengan rematik. Jadi, kalau terjadi OA, ini kaku dan nyerinya terjadi saat kita menggerakkan sendi tersebut. Jadi sendi lutut ataupun sendi-sendi yang lain. Nah, dan dia seperti tadi saya bilang ada keluhan nyeri lututnya atau kekakuannya akan berkurang dalam kurang dari 30 menit. Nah, tapi kalau pada rematik dia lebih dari 30 menit masih ada sakitnya terus panjang hari, nggak digerakkan pun sakit. Nah, disertai juga pembengkakan pada sendi yang terkena. Jadi pembengkakannya itu proses radang, jadi kita pegang ada panas, ada bengkak, nah itu salah satu tanda bahwa sendinya meradang. Nah, lokasinya juga beda antara osteoartritis dengan rematik. Jadi kalau osteoartritis lebih banyak pada lutut, panggul, pada jari-jari, gitu, pada leher bisa. Dan terkenanya satu sisi. Kalau di rematik yang terkena biasanya lebih banyak. Jadi di kedua sisi tubuh, jadi kanan kiri dia biasanya simetrik, mulai sakitnya gitu. Dan terkenanya misalnya bisa di bahu, bisa di siku, bisa di pergelangan tangan. Itu jadi di setiap sendinya bisa terkena keluhan rematik tersebut. Nah, kalau dalam tahap lebih lanjut, kita bisa melihat perbedaan OA dengan rematik artritis. Next slide. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu melihat nih, oh tangan saya kok makin lama makin berubah ya gitu. Jadi ada benjol-benjol di tangan gitu. Tadinya waktu masih muda mulus-mulus aja, sendinya nggak terlalu besar-besar. Nah, itu bisa kita lihat, itu salah satu bentuk dari osteoartritis tapi yang manifestasinya di tangan gitu. Dan pada tahap lanjut bisa dilihat nih gejala pada OA kok lututnya makin lama makin berubah bentuk. Nah, itu jadi tahap kelanjutan dari OA, lututnya jadi bentuknya O atau juga ada yang X, ini karena kelanjutan dari OA juga. Nah, tapi kalau rematik, benjol-benjolnya ini berbeda. Nah, kalau di sini ini karena osteoartritis, itu karena proses penuaan. Kalau karena rematik, dia benjol-benjolnya itu dia akan miring-miring. Nah, seperti leher angsa kita bilangnya. Nah, kemudian sebenarnya kalau OA ini kita bisa cegah nggak sih, gitu ya? Di usia dewasa awal misalnya 40, 45 gitu, OA sebenarnya kita bisa cegah. Selain maksudnya ada faktor-faktor juga yang tidak bisa dicegah seperti keturunan, itu kan memang ya nggak bisa dicegah, tapi bagaimana cara meminimalisir gitu ya. Nah, ini next slide. Ya, untuk pencegahan OA-nya kita bisa dengan menjaga berat badan, kemudian aktif bergerak dan berolahraga, tentunya olahraganya yang sifatnya aerobik seperti senam yang Bapak Ibu lakukan, bisa juga untuk pelatihan penguatan kaki, bersepeda itu boleh, dan kalau terjadi cedera itu segeralah memeriksakan ke dokter, terutama misalnya kalau di OA lutut yang terjadinya di lutut cedera, jatuh, misalnya terkena lutut kok susah digerakin, untuk susah diluruskan, nah segeralah coba periksa ke dokter dan supaya mendapat penanganan yang tepat. Kalau misalnya nggak tepat, misalnya ada yang robekan, terjadi lama-lama, nah itu juga akan mengakibatkan OA. Nah, terus kenali batas kemampuan fisik. Jadi kalau misalnya sudah ada keluhan sakit-sakit lutut, nah itu kita sebaiknya ya jalan juga jangan terlalu jauh dulu, jangan dibawa maraton, jadi kita mengenali kemampuan kita. Ya, jadi beristirahatlah kalau memang sudah ada keluhan-keluhan nyeri lutut. Nah, selanjutnya untuk sebenarnya apa tata laksana dari bidang rehabilitasi kalau misalnya sudah terjadi OA lutut. Jadi berbagai macam kita punya berbagai macam senjata untuk bisa mentata laksana osteoartritis lutut atau nyeri lutut ini.
Nah, jadi bukan cuma obat-obatan saja, tapi ada nih kita punya nih di sini saya sebutkan kurang lebih 6 senjata untuk melawan OA. Nah, jadi pertama kalau misalnya dalam kondisi sakit yang berat atau lagi sakit banget serangan, kita harus pakai obat-obatan. Lalu ditambah dengan kita meresepkan terapi fisik atau fisioterapi. Nah, selain itu perlu juga diberikan alat bantu. Nah, karena Bapak Ibu juga perlu beraktivitas biarpun masih sakit. Nah, olahraga juga penting. Olahraga, kemudian perubahan pola hidup atau modifikasi gaya hidup itu perlu diberikan. Dan juga yang penting adalah juga karena pengaruh beban tubuh terhadap lutut, perlu penurunan berat badan. Nah, untuk obat-obatan apa saja yang diberikan? Nah, khususnya obat-obat untuk pengurangan nyeri. Jadi kita lihat lagi, nanti dokter akan menilai seberapa tingkat nyerinya, jadi obat-obat apa aja yang akan diberikan. Obat misalnya dari yang rendah paracetamol atau perlu penambahan-penambahan obat yang lain, dan juga obat-obat oles seperti contohnya Voltaren gitu. Ya, maaf nih sebut merek gitu ya. Jadi yang di obat-obatan oles yang sifatnya panas-panas itu sebenarnya boleh untuk keluhan nyeri lutut. Nah, kemudian untuk terapi fisik, selanjutnya kita punya senjata berikutnya yaitu fisioterapi atau terapi fisik. Jadi di fisioterapi atau di rehab medik kita punya beberapa alat yang berguna untuk pengobatan osteoartritis. Jadi alat-alatnya ini pun berbeda-beda. Jadi nggak semua bisa langsung dikasih gitu, enggak. Tapi harus disesuaikan dulu dengan kondisi yang saat itu terjadi. Misalnya apakah ada bengkak ataukah memang kakunya saja. Jadi nanti kita di sini dokter rehabilitasi akan menentukan alat-alat apa saja yang perlu digunakan pada kondisi tertentu pada pasien. Jadi kita punya laser terapi. Ini di sinar laser berguna, dia kerjanya di tingkat seluler, berguna untuk mengurangi peradangan di lutut dan juga mengurangi sakitnya. Nah, untuk kalau ultrasound yang di gel-gel, Bapak Ibu pernah diterapi seperti ini, itu juga untuk mengurangi kekakuan pada ototnya dan juga ada fungsinya untuk anti radang di lutut. Nah, untuk TENS atau yang digetar-getar ini, nah itu buat mengurangi sakit. Dan untuk dipanaskan, ini juga ada indikasinya untuk terapi OA. Nah, kita juga bisa memberikan selain terapi fisik, dan alat-alat ini kita berikan alat bantu. Karena pasti kan nggak mungkin kita diam aja meskipun lagi sakit lutut gitu. Jadi kita perlu alat bantu Bapak Ibu untuk bisa berjalan, untuk bisa setidaknya mobilisasi di sekitar rumah. Jadi kita dapat berikan ini untuk support lutut. Jadi support lutut juga jenisnya berbeda-beda. Ada yang hanya deker, ada yang brace, itu semua disesuaikan nanti dengan kelainan yang ada. Jadi sesuaikan dengan keluhan, selain dengan dinilai juga posturnya. Jadi kita bisa nilai juga pemberian alas kaki juga harus yang tepat. Jadi disesuaikan dulu apakah yang tinggi di tengah atau yang tinggi di pinggir. Nah, itu juga disesuaikan dulu bagaimana penilaian nanti saat sakit. Dan juga perlu juga untuk mengurangi beban pada lutut, kita perlu untuk memberikan alat bantu jalan. Jadi jangan malu juga kalau misalnya lagi sakit, kok saya pakai tongkat nih, kayak apa aja masih kuat lah gitu ya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa. Itu buat membantu kita mengurangi beban pada lutut sehingga nyerinya nggak terlalu berat. Nah, jadi tongkatnya juga disesuaikan, apakah memang tongkat 1, apakah tongkatnya 3, apa memang harus perlu yang kayak jemuran ini, atau memang kalau lagi parah banget ya udah istirahat dulu di kursi roda sementara, nggak apa-apa. Nah, juga pemberian olahraga atau latihan itu perlu juga untuk orang osteoartritis. Nah, jadi olahraganya seperti apa? Kok saya sakit, apa bisa nih olahraga gitu ya? Nah, bisa sih gitu ya, tapi kita sesuaikan. Jadi olahraganya seperti apa? Jadi olahraganya kalau masih nyeri akut, masih awal-awal, kita berikan olahraga yang sifatnya di air. Jadi di air dia akan mengurangi nyeri, tapi untuk gerakannya juga dapat gitu ya. Jadi gerakan-gerakannya tentu berbeda dengan yang di darat. Kalau yang nyerinya
nyerinya sudah berkurang, kita lanjutkan latihan di darat. Nah, latihannya juga seperti apa nih olahraganya? Nah, sebenarnya prinsipnya olahraganya adalah olahraga yang sifatnya impact-nya kurang, jadi low impact terhadap lutut. Next-nya sebelumnya masih belum selesai. Nah, jadi kalau olahraganya misalnya lagi sakit lutut, untuk treadmill dan jalan kaki sebenarnya dikurangi terlebih dahulu. Jadi ini masih tidak disarankan. Jadi kalau olahraga yang baik, yang sifatnya untuk menguatkan otot-otot di sekitar lutut, yaitu nah, seperti sepeda itu olahraga yang baik nih sebenarnya untuk penderita OA lutut. Kalau seperti punya elliptical trainer itu juga baik juga untuk pasien dengan OA lutut. Nah, terus kita memberikan juga latihan penguatan dan latihan keseimbangan untuk Bapak Ibu yang terkena nyeri lutut, karena kebanyakan orang-orang dengan nyeri lutut mengalami kelemahan pada otot-otot paha dan otot betis, sehingga itu yang perlu dikuatkan. Nah, terus kalau misalnya sudah terjadi OA lutut, apa aja yang harus kita ubah di kebiasaan sehari-harinya? Nah, jadi harus, nah ini yang agak susah ya, gitu. Jadi kita harus memodifikasi, kita harus jalan lebih pelan, kemudian kita bisa pakai alas kaki yang empuk, yang juga disesuaikan seperti yang tadi saya contohkan. Nah, dan juga hindari untuk gerakan-gerakan menjongkok. Jongkok, tekuk lutut, dan naik tangga itu biasanya kalau lagi sakit, itu akan susah sekali dilakukan. Jadi kalau misalnya yang masih ada nih kebiasaan mungkin banyak saya temui, misalnya di klosetnya masih kloset jongkok, ya baiknya dimodifikasi, diganti jadi kloset duduk. Bisa dilakukan sholatnya sambil duduk juga. Nah, terus untuk apabila harus naik tangga, nah harus kita satu persatu naik tangga, dan kita dahului misalnya lagi harus naik kita pakai sisi yang sehat, kemudian turun itu dengan kaki sakit yang duluan gitu. Nah, ini selanjutnya untuk yang harus kita ubah. Kemudian, nah kalau dari next slide. Nah, kalau misalnya tadi kita banyak senjata-senjata tadi yang diberikan, obat-obatan untuk terapi fisik, olahraga, perubahan kegiatan sehari-hari sudah diberikan semua, tapi kok masih sakit juga ya dok? Gitu. Nah, mungkin kita, ya bukan mungkin sih, nah, kalau sudah semua dijalani, tidak sembuh juga, sebaiknya kita lanjut ke tahapan tata laksana nyeri yang berikutnya, yaitu kita berikan intervensi. Jadi intervensi tergantung kondisi juga. Jadi kita lihat kalau misalnya lagi bengkak, kita bisa juga lakukan suntik, kita sedot dulu cairan sendinya, kemudian kita berikan obat. Nah, berikan obat biasanya bisa berupa steroid atau injeksi. Kalau sudah teratasi, kita injeksi asam hyaluronat atau hyaluronic acid ini. Dan mungkin Bapak Ibu lebih tahu, oh saya sakit lutut tapi kok kayak disuntik oli. Nah, itu disebut dengan hyaluronic acid. Jadi disuntik oli karena di OA itu kan cairannya, jadi oli misalnya di engsel di lututnya itu sudah mulai mengering. Nah, pada tahap awal ada tempatnya kita memberikan terapi oli tersebut supaya Kemute. Nah, jadi penyuntikan oli itu pada tahap awal juga diperlukan. Jadi kita bisa supaya lebih lancar sendinya, dan itu tapi harus dilakukan misalnya diulang beberapa bulan sekali, gitu ya. Nah, terus kemudian selanjutnya kalau misalnya sudah diaspirasi, kita berikan oli tersebut gitu, dan juga sekarang ada metode yang sebenarnya lumayan baru tapi masih mungkin belum paten lah gitu ya, masih ada pro dan kontra. Kita berikan platelet rich plasma. Jadi itu dari darah kita sendiri, kemudian diproses dan plasmanya diambil, dimasukkan lagi ke dalam lutut kita untuk fungsinya untuk regenerasi dari jaringan di sekitar lutut. Nah,
juga bisa melakukan intervensi tersebut. Nah, kita juga bisa melakukan kalau misalnya nyerinya ya semua sudah diberikan, PRP juga sudah dilakukan, kita juga bisa lakukan blok saraf. Jadi di saraf-saraf di sekitar lutut yang mengakibatkan sakit itu bisa juga kita blok, tentunya dengan ada bantuan nih dari kita guiding dengan USG, jadi USG lutut, kita berikan blok-blok pada saraf-sarafnya. Nah itu jadi di sini ada tempatnya juga untuk kita memberikan intervensi pada pasien dengan OA lutut yang tidak tertangani dengan senjata yang tadi itu, dengan terapi fisik, olahraga, obat-obatan. Nah, kemudian selanjutnya kalau memang sudah tidak teratasi juga, kondisi lututnya juga semakin jadi bengkok ataupun miring dan tidak membaik juga, terakhir baru kita lakukan tindakan operatif. Jadi tindakan operatif kalau ini biasanya dilakukan oleh dokter ortopedi. Jadi untuk tulang rawan yang sudah rusak bisa diganti dengan besi gitu, dan atau kita sebut sebagai total knee replacement. Nah, di sini sudah dilakukan dengan dokter ortopedi, dan biasanya sih setelah dilakukan operasi biasanya bekerja sama lagi dengan dokter rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi dari mulai belajar jalan sampai dengan belajar untuk beraktivitas kembali. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang perlu ditanya, silahkan. Terima kasih. Makasih, Dok. Sama-sama. Dokter mau tanya. Ya, silahkan Ibu. Kalau sudah terlanjur rumahnya ada 3 tingkat pakai tangga terus itu, kalau mulai dari sekarang sudah naik tangga terus-menerus, enggak apa-apa ya, Dok? Akhirnya nanti. Karena katanya usia 50 ke atas dilarang naik tangga. Udah BEP Enggak boleh. apa-apa ya, Dok ya. Gini, Pasang lift, pasang lift. Pasang lift. Kita beli rumah baru. Ya, belum. Betul. nah tergantung Bu. Silakan, Dok. Jadi kalau 50 tahun ke atasnya lututnya masih sehat. Itu masih Betul, fit masih. dia. Lutut masih Ya. sehat, lutut masih sehat nggak apa-apa. Justru Ya. kalau lututnya masih sehat, naik tangga 3 lantai itu berfungsi juga untuk pelatihan penguatan otot di sekitar lutut gitu. Jadi Enggak kalau makin hilang ya kolinya. enggak sih, kalau misalnya untuk naik tangga lututnya masih sehat itu nggak apa-apa. Nah, tambah juga itu kan untuk latihan penguatan. Nah, jadi naik Ya. tangga sebenarnya naik tangga kan tapi nggak ada ritme, bukan disebut olahraga sih ya. Jadi itu aktivitas aja. Yang namanya olahraga kita tuh harus punya polanya. Jadi harus ada frekuensi. Jadi dilakukan misalnya seminggu 2 atau 3 kali gitu ya. Kakak hitung naiknya. Nah, itu harus ada intensitas dan harus tipenya harus rutin. Jadi ada ritmenya gitu. Nah, jadi waktunya Oke. juga terprogram. Nah, jadi naik tangga 3 lantai nggak apa-apa untuk yang sehat, kecuali saya bilang tadi kalau lagi sakit ya dikurangin naik tangganya, kita pindah dulu sementara ke bawah. Tapi kalau lagi sehat tangga 3 lantai nggak masalah. Tanya dokter. Kalau Ya. kebiasaan kita, tangan kita ceklik itu gimana itu? Iya gini. Ya. Kebiasaan. Nah, Ya, itu sebaiknya sih dihindari, karena kalau cedera-cedera itu kan tentunya ada ya perubahan struktur-struktur, ligamen-ligamen bisa jadi tambah kendor. Nah, itu akan mempengaruhi juga ya gitu. Jadi sebenarnya sih bukan jadi OA tuh bukan, tapi misalnya jadi yang lain jadi bisa. Jadi kan ligamen ya kendor atau jadi penebalan itu bisa juga karena ceklik-ceklik gitu, Pak. Ya, terima kasih dokter, terima kasih. Ya, Saya nanya dokter, baik. saya Ibu Lis Ya, Ibu Lis, pagi. pagi. Jadi saya sebenarnya sudah macam-macam dilaksanakan atas dengkul saya yang kiri ini ya. Ya, Nah, jadi sudah dioperasi sudah disuntik stem cell 2 tahun lalu. Terus obatnya sampai sekarang juga masih rutin.
Kemudian tapi apa ya sakitnya tidak selalu ya. Tapi kalau saya capek biasanya ya agak sakit juga ya, saya gosokin aja pakai counter pain gitu. Nah, maksud saya juga udah hopeless ya, jadi ya makanya saya ikut olahraga BEP ini kan sambil duduk, jadi kan nggak berdiri gitu ya. Tapi kemudian ya berharap mungkin bisa sembuh ya, mungkin di kemudian hari ya, saya nggak tahu. Nah, tapi memang yang agak susah itu karena saya masih berkantor, masih aktif di kantor. Kebetulan itu ruangan saya di lantai 2, dan labnya tuh di bawah. Jadi ya saya usahakan untuk seminimal mungkin dalam 1 hari itu naik turun tangga. Jadi minimal ya 2 kali itu, 1 kali datang, 1 kali waktu pulang gitu. Nah, jadi apalagi yang harus saya lakukan ya? Jadi udah pakai deker, sepatu juga udah pakai alas yang MyFit itu soalnya. Jadi semua udah dilaksanain. Tapi ya udah terima nasib aja. Gitulah, Dok. Jadi gitu. Ya. Jadi sebenarnya OA ini memang sakitnya kalau udah dalam tahap lanjut kita bisa bilang complicated. Yang namanya nyeri ini memang sifatnya complicated ya. Jadi nyerinya ada, jadi dari OA sendiri pun ada memang kelainannya di tulang rawan, juga mengakibatkan jaringan-jaringan di sekitarnya itu juga ikut ada peradangan. Jadi ada ligamen, mungkin ligamen dan ada cairannya juga berkurang, dan juga otot-ototnya akan mempengaruhi. Jadi kondisi ini kan sudah kronis gitu ya, kondisi kronis. Jadi perubahan juga dari struktur otot juga sudah berbeda, sehingga tarikan-tarikannya juga jadi kita bilangnya imbalance ototnya juga akan mempengaruhi. Nah, itu juga akan berpengaruh juga terhadap nyerinya. Dan juga kalau nyeri kronik itu sebenarnya sudah kadang nih di otak kita pun sudah ada nih, maksudnya yang bakal si nyerinya ini gitu. Jadi kita bilang ada istilahnya di kedokteran, misalnya nyeri kronik yang sudah tertanam di kita gitu. Jadi nah itu yang harus kita tangani gitu. Jadi bekerja sama, perlu obat-obatan yang ada penenang juga, terus lalu kemudian olahraganya juga harus diperhatikan gitu ya. Kemudian juga alignment-nya juga harus diperbaiki gitu. Jadi seperti tadi saya bilang, misalnya mungkin alas kaki memang udah pakai insole, misalnya pakainya MyFit, tapi kan kita sesuaikan juga sebenarnya kelainannya apa sih gitu kan. Jadi penambahannya itu seberapa banyak, dan itu sebenarnya itu 1 per 1 orang itu kita harus sesuaikan. Nggak semuanya bisa kita pakai yang MyFit itu cocok gitu Bu. Jadi kita beda yang di tengah ataupun yang di samping untuk pemberian solnya itu gitu. Dan juga deker tuh sebenarnya, kalau deker itu hanya berfungsi untuk supporting. Jadi dia hanya bikin lebih nyaman, tapi dia kesegarisan tidak diatur juga gitu ya. Nah itu yang akan mempengaruhi juga. Jadi bikin kok masih sakit ya udah pakai deker gitu. Itu juga akan mempengaruhi kondisi sakitnya. Jadi ya memang perlu dilihat sih Bu kalau kondisi ini gitu ya. Misalnya otot-ototnya bagaimana, apa yang perlu kita kuatkan, apakah ada misalnya spasme otot juga yang bisa bikin kok masih sakit gitu. Atau ya kalau memang tapi semuanya sudah pernah mungkin ditindakan intervensi di blok saraf, itu bisa juga buat mengurangi sakitnya. Gitu. Oh, bisa di blok saraf itu ya. Saya balik lagi ke Prof. Ismail ya. Bisa. Dr. Firna ada pertanyaan lewat chat. Dr. Firna ada pertanyaan lewat chat. Bapak Anwar, ya? Tindakan intervensi apa yang bisa dilakukan di Rumah Sakit EMC Pulau Mas? Ini lebih jelasnya, kalau sudah cukup jelas silakan dokter. Baik, untuk di IMC Pulau Mas kita bisa bekerja sama kan, kita punya tim intervensi gitu ya. Tim intervensi sebelumnya mungkin saya
karena saya mungkin masih baru nih di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Kalau untuk dokter intervensi kita ada Dokter Carolina, tapi beliau dokter spesialis saraf untuk intervensi gitu ya. Jadi mungkin bisa bekerja sama dengan Dokter Carolina untuk melakukan intervensi, sedangkan saya sendiri sebenarnya masih dalam proses belajar untuk intervensi. Mungkin kalau Dokter Carolina sudah ada fellow-nya, dan kalau saya masih tahap untuk bisa intervensi. Terima kasih. Bapak Anwar sudah terjawab pertanyaannya? Dok, mau nanya dok, dokter. Ya, sudah cukup. Silakan yang mau nanya lebih lanjut. Dokter mau nanya, dokter. Halo, dokter. Dok. Ya. Mau nanya, dokter. Mau tanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih waktunya. Dulu saya pernah ngalamin OA, dok. Dan menjalani rehab medik selama setengah tahun. Waktu itu kaki saya sebelah kiri, untuk jalan sampai sakit banget. Sampai akhirnya setengah tahun sudah baik. Sekarang kok mulai lagi, yang mulai itu sebelah kanan ya dok, tapi sedikit sih, nggak separah yang dulu gitu. Jadi apa yang harus saya harus ikut rehab medik lagi atau bagaimana dok? Dan satu lagi pertanyaan saya dok, untuk jalan pagi itu apa harus ada batasannya ya untuk menderita OA itu? Oh ya, baik Ibu. Itu aja dok. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, makasih. Kalau memang Ibu sudah pernah salah satu lutut sudah mengalami OA, sebelah kiri dok ya? Ya, sebelah kiri sudah pernah OA dan sekarang sebelah kanannya lagi. Nah itu biasanya kita meskipun kiri sudah diterapi, sekarang kita yang kanan perlu lagi mendapatkan tata laksana. Jadi mulai lagi kalau memang masih sakitnya ringan, kita perlu atasi, misalnya diberikan alat seperti tadi, berikan laser dulu atau ditambah dengan diatermi, tambah dengan US gitu, dan juga ditambah dengan latihan penguatan. Jadi kita harus ini yang masih kondisinya belum terlalu parah, kita harus tata laksana dulu gitu Bu. Jadi kita terapi juga yang sebelah kanan bersamaan juga dengan yang sebelah kiri gitu. Dan jadi memang harus diatasi, harus kita terapi lagi, kita kuatkan lagi. Nah kalau memang sudah OA, jadi olahraga yang tepat sebaiknya bukan jalan gitu. Jadi jalan sudah sebaiknya keadaan ini, tapi lebih aerobiknya yang berguna buat menguatkan otot lutut. Seperti kita bisa lakukan sepedahan gitu, sepeda statis. Jadi sepeda statis atau beli yang kayak goesan buat sambil duduk, sambil goes-goes itu juga perlu. Tapi kalau sepeda statis kan keuntungannya kita ada tahanannya. Jadi kita bisa setel di 2, 3. Nah, itu kalau semakin ada tahanan itu berguna juga untuk menguatkan otot sekitar paha gitu, paha depan, paha belakang, seperti itu. Sampai sepeda beneran juga boleh ya dok? Sepeda beneran boleh, tapi gini, kalau misalnya di usia lanjut, mungkin keseimbangan kita lebih dan respon kita itu akan berkurang dibandingkan usia muda. Jadi resiko jatuhnya tuh lebih besar kalau sepedanya sepeda biasa gitu. Tapi kalau misalnya sudah biasa di roda 3 di darat, pokoknya yang rata-rata aja nggak apa-apa sih, maksudnya nggak ada kayak polisi tidur gitu, itu kan juga resiko jatuh gitu. Jadi resiko jatuh orang tua tuh lebih hebat. Jadi jangan pada goes ya. Tapi aja di rumah. Jadi jalan kaki sama sekali dok dibatasi gitu dok, nggak boleh sama sekali gitu. Bukan nggak boleh sih Bu. Kalau buat olahraga lebih dianjurkan untuk yang low impact terhadap lutut gitu. Jalan kaki boleh-boleh aja, tapi itu udah mulai dikurangi lah kalau memang apalagi udah mulai kanan kiri sakitnya. Iya, kalau yang kiri sekarang sama sekali sudah enggak dok. Yang ditekuk udah bisa gitu. Kalau yang kanan ini baru mulai gitu ya dok, tapi enggak separah yang kiri dulu. Kalau yang kiri memang alhamdulillah udah bagus, sudah sembuh total gitu. Ya udah bagus lah gitu, nggak ada keluhan gitu lah dok. Iya itu dok. Baik. Gitu, ya. Saya tanya dokter. Ya. Makasih dok. Makasih dok. Sama-sama Ibu. Ya. Saya tanya dok, mengenai blok saraf itu biasanya dilakukan berapa kali ya dok? Blok saraf. Kemudian yang kedua paracetamol.
paracetamol itu tadi untuk pengobat nyeri juga maksimal dipakai untuk berapa kali gitu? Satu hari berapa kali? Baik, terima kasih. Baik, kalau blok saraf, Ibu, kita lihat dulu, maksudnya tergantung daripada kondisinya. Dan saya nyerinya di bagian yang mana, dan saraf apa yang akan... Iya, maksudnya kan lututnya ada sisi yang tengah tubuh atau medial, atau sisi yang lateral, dan juga seberapa tingkat keparahan dari nyerinya gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba kita langsung berikan blok saraf juga enggak gitu ya. Jadi ya memang semua sesuaikan dengan kondisi, dan saya nggak bisa pastikan sih untuk kasihnya berapa kali blok saraf itu enggak gitu ya. Bisa ada yang 1 kali di blok saraf, oh nyerinya sudah berkurang, itu bisa juga Bu gitu. Dan untuk paracetamol, nah untuk memang ada batasan pemberian paracetamol. Jadi kalau misalnya lagi sakit sekali, misalnya kita berikan misalnya 1 gram gitu ya, yang kan 1 kali tablet itu bisa 500 mg, itu bisa dalam sekali pemberian 1000 mg atau 1 gram pemberian, bisa diulang misalnya 4 sampai kurang lebih 4 kali sehari. Nah, tapi paracetamol kan termasuk jenis analgesik yang ringan. Jadinya ya nggak boleh juga kita, saya makan paracetamol terus 6 sampai 8 tablet sehari. Jadi kalau di kedokteran itu kita punya tahapan-tahapan untuk nyeri. Jadi kalau paracetamol tidak berkurang, kita berikan penambahannya atau kita ganti jenis analgetiknya. Jadi nggak hanya paracetamol, kita ganti jenisnya. Jadi ada golongan yang NSAID, dan NSAID juga ada tahapan-tahapannya gitu Bu. Jadi kita bisa tambahkan juga misalnya yang opioid ringan atau opioid yang kuat gitu. Jadi untuk penambahan pengatasan nyerinya. Oh, baik. Dok, satu lagi, apa anak-anak masa muda sering memakai hak tinggi itu berpengaruh nanti masa tuanya akan kena sakit lutut? Ya, kalau memang kita pakai hak tinggi, itu akan mempengaruhi kesegarisan dari tubuh kita. Nah, itu jadi titik support badan kita itu akan berpindah. Jadi dia akan misalnya jadi kan kalau ini kan posisinya tinggi gitu ya. Nah, jadi titik pusat tubuh kita itu akan berpindah, dan itu juga stresornya akan berubah. Jadi akan mempengaruhi karena dia stres terus. Nah, biasanya yang paling lebih cepat terkena itu jari-jari. Gitu. Jadi ke lutut juga berpengaruh, tapi yang utama lebih terkena adalah ibu jari di kaki gitu. Jadi itu kan kena stresor terus-menerus, dan juga lutut juga bisa mempengaruhi kesegarisan. Hak tinggi bisa mempengaruhi kesegarisan tubuh, dan itu jadi yang kita bilang ada cedera berulang itu di situ. Jadi si ibu jari terkena cedera berulang, dan lutut juga bisa cedera berulang. Memang ada lebih beresiko lebih besar terhadap terjadinya OA. Baik dokter, terima kasih. Saya mau tanya lagi dok. Ya baik Bu. Ya, saya dulu kan dapat ini dok, Mediflex. Mediflex itu fungsinya untuk mengurangi rasa sakit atau mungkin apa ya dok? Ini Mediflex. Mediflex ya Bu ya. Ya, Mediflex itu kan krim ya Bu ya, Mediflex. Ya. Nah, itu juga bisa Bu. Jadi secara topikal, pengobatan topikal itu yang ya dioles-oles gitu seperti saya bilang gitu ya. Nah, itu juga bisa meredakan nyeri dan mengurangi peradangan. Tapi ya karena sifatnya di kulit, jadi kan perlu proses dan dosisnya itu pun kecil. Jadi itu bisa membantu, tapi bukan obat satu-satunya buat mengurangi si peradangannya itu gitu. Iya. Kalau obat minum atau vitamin apa ya dok? Tadi obat-obatan, obat minum buat mengurangi nyerinya bisa itu golongan analgetik. Nah, kalau misalnya obat untuk maintenance-nya ya Ibu bisa, kayak sekarang kan ada suplemen kalsium, suplemen misalnya vitamin D3 gitu ya. JME. Ya.
TNI. Hanya kemudian Nah, jadi sebenarnya obat-obatan Nanti tanya saya ya. salah satu aja Bu. Jadi itu untuk general gitu ya. Androidin. Kalau khusus buat lutut yang perlu adalah latihan. Biasanya yang paling sering ditanya obat apa nih atau makanan apa yang nggak boleh gitu ya. Itu yang paling sering ditanya. Tapi yang sebenarnya perlu sebenarnya bukan makanan-makanannya tapi olahraganya itu yang berguna kuatin lutut gitu. Berarti kalau seperti itu tadi Dok, BEP standing itu bagaimana? Kalau yang BEP. Yang standing. Nggak bisa. BEP Yun. Kalau tadi sebenarnya saya nggak lihat sih Bu jenisnya gimana, tapi kalau yang standing seperti kayak mungkin gerakan-gerakan yang agak turun-turun ke bawah gitu ya, nah itu berguna juga buat penguatan otot gitu Bu. Jadi nggak apa-apa ya Dok ya? Nggak apa-apa. Ya, masih boleh. Dok, boleh tanya Dok? Terima kasih Dok. Ya. Dok, saya Yasti, Dok. Saya nggak tanya tentang OA karena kebetulan alhamdulillah saya di OA. Cuma 6 bulan terakhir ini kok kalau saya habis duduk lama, dengkul kalau mau berdiri sakit ya di lutut ya Dok. Selama ini nggak pernah, udah 6 bulan terakhir ini. Saya rasa itu bukan mulai. Karena Sudah mulai itu. Kalau pada yang berat berlebih ya, alhamdulillah saya nggak lebih. Terus saya jalan rasa sakit tutut tidak. Jadi faktor-faktor yang mendorong ke enggak kayaknya Dok. Cuma kalau duduk sama kayak ini tadi misalnya sila duduk biasanya enggak. 6 bulan ini aja Dok. Jadi dengkul pakai berdiri ditahan dulu biasanya enggak. Nah itu apa ya Dok? Atau harus saya oles-oles apa ya Dok? Ya. Nah kalau misalnya nih gejala-gejala Ibu sebenarnya baru kalau lihat dari itu gejala awal Bu. Gejala awal itu tadi bilang gejala awal dari OA gitu ya. Jadi ya kalau itu sebenarnya perlu stretching dulu. Jadi stretching sebelum beraktivitas gitu perlu juga Bu. Stretching, latihan peregangan gitu ya. Kita peregangan, saya peregangan stretching quadricep, stretching otot paha depan, paha belakang gitu. Terus latihan penguatan otot gitu, penguatan otot paha. Ya memang kalau udah ditahan terus lama terus setelah itu enggak aktivitas enggak sakit tuh. Tapi nanti kalau duduk lama lagi, misalnya dari mobil lama, mau turun itu di lutut itu aja. Ya, itu gejala OA ya Dok. Memang gejala awalnya Bu, itu obat oles boleh diberikan. Interven boleh? Boleh ya. Kemudian ya kalau obat minum sih belum ya. Jadi memang kalau kondisi seperti Ibu ya lebih cocok stretching dulu dan latihan. Ya, obat saya nggak suka minum obat Dok. Ya nggak usah minum obat oles, latihan dulu, stretching gitu ya, sama latihan penguatan otot. Latihan penguatan otot di saya sebenarnya ada filenya, kalau misalnya bisa di-share. Di-share nanti ya, Dok. Nanti di-share, Bu Dini, di-share. Ini di-share yang obat-obat sama stretching-nya apa? Oh enggak, kalau obat-obatan sebenarnya kita sesuaikan, Bu. Saya nggak berani share juga, karena memang harus dinilai dulu masing-masing kan berbeda obat-obatan ya. Ayo kalau bisa jangan obat. Latihan bisa saya share juga untuk glukosamin. Chondroitin. Soalnya dulu ini kok udah 3, 4, 5 bulan ini udah faktor U kali ya Dok? Iya. Udah mau kepala juga. Boleh kita berikan juga Bu, karena ini masih awal pemberian misalnya kayak terapi yang dikasih laser atau kasih ultrasound itu membantu juga untuk bisa mengurangi kekakuan gitu ya, mengurangi sakitnya, diajarkan bagaimana latihan yang tepat untuk bisa supaya menghindari kakunya itu gitu. Jadi ya kita bilangnya mungkin mumpung masih awal gitu, jangan tambah berat gitu Bu. Ya Dok. Kalau disuntik itu apa jadi tuman nanti? Iya, katanya mau disuntik nanti berapa bulan sekali harus suntik lagi. Iya tuh katanya takut kalau disuntik. Saya nggak mau disuntik. 3 juta lagi ya.
balik. Ya, kalau katanya nggak boleh nekok berapa jam gitu. Waduh. kalau misalnya disuntik, ya itu kan Iya, Bu. sebenarnya disuntiknya jenis seperti apa gitu ya. Jadi kan suntik juga macam-macam. Nah, jadi bukan sifatnya jadi tuman sih, Bu, gitu ya. Jadi kalau memang misalnya di awal-awal kan bisa nih kita berikan saya suntiknya suntik oli misalnya. Berarti kan kalau suntik oli itu sudah ada keluhan OA awal sudah ada. Jadi sudah ada osteofitnya juga sudah. Jadi yang perkapuran-perkapurannya sudah ada. Tapi di awal itu, nah itu saya cairan di sekitar engsel-engselnya ini udah mulai ada gangguan nih gitu ya, udah mulai mengering. Yaitu kita pemberian oli itu mestinya ada bermanfaat gitu ya untuk mengurangi sakitnya juga buat mengurangi kekakuannya. Nah kalau dibilang tuman sih sebenarnya gini karena memang badan kita itu proses OA itu memang sudah butuh gitu ya. Jadi sudah butuh asupan dari luar gitu ya. Di tubuh kita nih yang muda kan sudah memang produksinya masih bagus gitu ya. Olinya juga masih bagus. Nah, kalau udah seiring dengan adanya OA, seiring dengan umur itu kan lebih mengering. Memang si tubuh ini butuh asupan dari luar. Jadi perlu kita tambahkan gitu ya. Jadi bukan tuman gitu ya. Jadi bukan harus dipakein itu kok harus masukin lagi. Itu memang prosesnya memang kitanya sudah membutuhkan itu gitu. Nah, tapi kalau kayak suntiknya tipenya misalnya yang steroid gitu ya, itu nggak harus tuman kita kasih itu enggak juga gitu ya. Jadi keluhan OA ini kan memang sakitnya kronik ya, bisa berulang lagi, disembuhkan total ya nggak bisa. Tapi kita bagaimana memaintain supaya nggak tambah sakit gitu ya. Dan tiap hari ini kan juga dipakai gitu. Jadi kadang-kadang juga kita perlu jalan jauh, perlu berdiri lama, perlu aktivitas berat dan itu juga yang akan mencetuskan jadi timbul sakit lagi gitu. Jadi bukan karena memang tuman, tapi ya memang sudah kebutuhan gitu ya. Terus kan kalau olinya hampir habis, mulai dari muda ini kita sudah mengkonsumsi apalah semacam yang untuk isi olinya itu boleh Bu, daripada nanti sudah sakit kita harus minumnya banyak. Itu dia, Bu Dini. Boleh. Tapi kan nggak harus disuntik ya Dok ya. Sebenarnya. Ya jangan sampai disuntik gitu. Ya Dok ya. Iya. Saya dulu nggak ngalamin disuntik, tapi makanya rehab mediknya ya selama 6 bulan itu kata dokter kalau nggak masuk harus telaten kata gitu. Itu Dok. Jadi akhirnya saya nggak disuntik tapi melalui rehab medik selama 6 bulan. Gitu. Nggak gimana gitu ya Dok. Kan ada kata-kata glukosamin itu tidak berhubungan sama glukosanya gula ya Dok? Nggak ada hubungannya. Beda ya? Beda. Jadi nggak apa-apa kalau yang diabetes minum ya? Glukosamin beda sama glukosa itu beda kok. Beda, oke. Ya. Dok, mau tanya ya Dok? Iya Bu. Itu apa namanya OA itu osteoartritis itu apakah cuma hanya di lutut atau di sendi-sendi yang bagian belakang ini antara paha ini? Soalnya yang saya alami, saya tuh kalau jalan agak jauh terasa ngilu gitu loh Dok. Tapi kalau udah berhenti dulu istirahat nggak apa-apa. Itu apa termasuk OA juga? Ya gitu. Ibu, memang OA ini kan prosesnya suatu peradangannya kan yang kronik ya. Itu kan karena ada faktor di tubuh kita yang mengalami penuaan, bukan hanya di lutut aja. Jadi bisa juga di sendi-sendi yang lain. Seperti biasanya tulang belakang. Itu tulang belakang dari leher, dari pinggang, itu bisa ada OA-nya. Jadi ada pengkapuran-pengkapurannya, itu bisa ya. Jadi termasuk di sendi panggul. Sendi panggul juga bisa mengalami osteoartritis gitu ya. Tadi seperti di gambar saya, kalau bisa kembali lagi ke slide saya tadi, itu jadi ada yang merah-merah tadi itu. Jadi ada di jari-jari juga bisa, di jari-jari kita, di jari-jari, kemudian di di atas tadi yang bedanya dengan RA. Ya, slide 9. Nah, slide 9.
Nah, ini yang merah-merah nih. Kalau di OA biasanya tuh bisa di panggul, bisa di pinggang, bisa di leher, bisa juga di jari-jari. Nah, ini yang tempat-tempat yang jadi favoritnya yang perkapuran-perkapuran gitu, Bu. Jadi memang biasanya nih orang-orang dengan OA lutut gabungannya OA pinggang gitu. Pinggang, iya betul, Dok. Sakit pinggang. Untuk pencegahannya itu apa harus diterapi, Dok? Dulu saya pernah waktu di leher ini juga pengapuran diterapi beberapa kali gitu, tapi agak lumayan. Cuman sekarang jadi pindah ke sendi panggul. Betul. Jadi kalau sudah mulai keluhan-keluhan gini, yang kita perlu ngeluarin senjata nih, Bu. Perlu diberikan terapi, perlu diberikan juga ya tadi olahraga lagi, digabung sama obat-obatan gitu ya. Jadi perlu ada stretching, latihan penguatan gitu ya. Jadi untuk nguatin otot-ototnya. Jadi prinsipnya gini, kalau memang engselnya udah mulai terganggu, kan kita punya benteng luarnya otot. Jadi makanya perlu kita latihan penguatan otot untuk bisa supaya si engselnya ini nggak terlalu berpengaruh gitu, Bu. Ya. Soalnya kalau saya takut sih, Dok, kalau minum obat-obatan paling saya pakai obat oles-oles gitu. Iya, jadi ya itu obat itu salah satunya aja, yang lain lebih ini ya, lebih bisa berpengaruh lah gitu ya. Untuk nguatin otot nggak ada obatnya, harus latihan gitu. Dengan BEP. Dok, saya, Dok. Iya. Dok. Iya, Ibu. Ya, Dok, ya. Saya kayak seperti Bu Surtikanti tadi ya, pintunya. Kalau saya, misalnya saya berdiri terlalu lama, misalnya kita masak itu kan lama berdiri, capek sakit terus. Tapi terus saya nggak pernah minum apa-apa, cuma saya busuk, terus saya tidur. Kalau udah dipakai tidur, udah sembuh. Yeah. Gitu. Jadi harus istirahat sembuh. Jadi kayaknya nggak boleh kerja ya. Penyakit tua, Bu Emi. Ya harus ditidurin, kalau udah tidur sembuh gitu. Jadi saya heran kenapa gitu. Penyakit tidur, Bu. Sakitnya di mana nih, Bu? Kalau habis masak sakitnya di mana? Pinggang. Di pinggang. Di pinggang sini. Iya, begitu. Kalau misalnya sakit pinggang habis masak-masak, ya coba kita ini pas saat masak misalnya kondisi misalnya dapur banyak kan kita ngapain nih ya, kalau misalnya kebanyakan berdiri coba kita duduk dulu gitu ya. Jadi kita motong-motongnya, masak-masaknya coba pakai kursi tinggi juga boleh, sambil masak sambil di kursi kan nggak apa-apa gitu ya, sambil duduk. Jadi kita ngurangin nih beban di pinggang ini. Kalau berdiri lama kan beban di pinggang juga lebih besar daripada duduk. Jadi kita modifikasi dengan masaknya sambil duduk gitu. Terus habis itu ya kalau misalnya kelamaan ya coba kita stretching dulu, istirahat dulu sebentar, kemudian baru lanjut masak lagi. Nah itu bisa juga gitu ya. Atau kalau masih terlalu sakitnya memang sering kumat, ya bisa juga kalau lagi mau masak lama pakai korset dulu untuk bantu support. Nah itu boleh juga gitu, Bu. Atau Bu Emi ada obat, Bu Emi, namanya obatnya GoFood. Tinggal tunjuk ya sunscreen. Pakai jempol. Ini Dok, saya Pak saya minum Dok, saya minumin Neurobion yang pink itu. Pink, ya, saya pakai Neurobion vitamin B itu. Boleh nggak? Boleh aja. Neurobion tiap hari satu ya, Dok. Itu buat vitamin saraf juga gitu ya, itu boleh. Boleh tiap hari satu ya, Dok. Kayak itu sekarang berkurang karena pembantu anti kram. Saya minum itu. Saya minum Neurobion pink karena boleh aja. Neurobion boleh. Supaya nggak terlalu sakit. Nggak apa-apa ya, Dok. Neurobion nggak apa-apa buat ini, buat keseluruhan masih oke, Bu, pakai Neurobion. Satu hari satu ya, Dokter. Ya, sama-sama ya. Nanti saya GoFood aja Pak Amir. Dokter, apa betul glukosamin itu bisa menimbulkan oli minyak? Glukosamin apa betul bisa menimbulkan minyak? Menambah minyak. Menambah minyak
menggantikan minyak dengan glukosamin apa betul? Beberapa ortopedis mengatakan nggak bisa itu minyak dari glukosamin. Iya, iya. Kalau maksudnya minyak di sendi tertentu gitu dengan betul. glukosamin. Ya, kalau misalnya sebenarnya ya itu masih di beberapa penelitian sekarang sebenarnya sudah nggak disarankan lagi. Maksudnya bukan dengan kita konsumsi glukosamin nggak akan memperbaiki struktur COA itu enggak gitu Pak. Jadi nggak jadi tambah olinya tambah banyak itu enggak sih Pak. Kalau dengan suplemen itu aja gitu. Dan lagi mahal ya? Iya. Enggak mahal, murah. Ya kalau mau ya kita mendingan latihan dibanding minum glukosamin aja gitu Pak. Jadinya. Iya, latihan BEP lagi. Kalau misalnya vitamin D3, kalsium ya masih oke. Tapi kalau glukosamin ya makanya nggak terlalu disarankan sih sekarang. Kalau memang dirasa dengan minum glukosamin akan memperbaiki gitu, ya nggak apa-apa silahkan gitu. Tapi kalau dari saya sendiri sebenarnya jarang untuk meresepkan minum glukosamin untuk OA itu enggak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, waktu sudah 1 jam, 1 pertanyaan lagi silakan. Saya Dr. Usman menanya. Ya, Dewi. silakan, ini pertanyaan yang terakhir, silakan. Oke. Dokter, saya mau bertanya. Jadi selama ini saya selalu mengkonsumsi kalsium dengan Neurodex. Bu Dewi. Apa boleh ya, Dok? Suplemen kalsium? Kalsium 95 dengan Neurodex. Oke, kalau misalnya kalsium sendiri sebenarnya nggak masalah sih Bu untuk suplemen kalsium gitu, tapi maksudnya ya pemberian suplemen kalsium dengan vitamin D3 itu kan sebaiknya kita bukan dari usia tua aja gitu ya. Jadi kalau misalnya baru minum kayak berapa bulan, nah itu kan nggak mempengaruhi, maksudnya resiko untuk terjadi osteoporosis itu ya itu kan sesuatu proses yang sudah ada dari muda gitu ya. Jadi memang kalau perlu kita dari muda sudah mulai misalnya suplemen kalsium atau dengan latihan-latihan untuk menguatkan otot. Jadi untuk penguatan tulangnya itu kan lebih berguna. Jadi investasi dari mudanya lebih berguna dibanding yang di usia tua baru kita terlanjur tua kalsium gitu. Jadi itu ya nggak bisa instan kita ketemunya baru sekarang ya gitu. Jadi nggak apa-apa ya Dok ya, karena saya udah lama itu mengkonsumsi ini kalsium dengan Neurodex itu kan isinya B1, ya, B6, B12 ya. Iya, iya. Ya, terima kasih Dokter. Baik, sama-sama. Terima kasih. Udahnya lagi di jalan nih ya. Udahnya lagi jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Ulang tahun, cucuku ulang tahun soalnya. Ya udah selesai nih pertanyaan terakhir. Terima kasih Dokter Firna. Sama-sama Dokter. Saya yang terakhir bertanya, kalau Dokter Firna nggak melihat kita latihan tadi ya? Gitu, tadi pas mau lihat ya udah ada gangguan Zoom ya. Jadi begini, saya mau tanya, kita posisi itu ada 3 ya, duduk sama berdiri. Umumnya orang-orang senangnya duduk tuh begini supaya saya di-shot. Ya. Ya. Kalau kamu berdiri, setengah jongkok. Yang untuk osteoporosis nggak boleh. Menurut dokter spesialis KFR, bagusan mana duduk sama berdiri untuk memperbaiki lutut? Berdiri. Kembali lagi pada keluhannya yang dialami. Kalau memang ada riwayat OA, tapi misalnya kondisinya lagi nggak sakit, itu saya lebih prefer ke yang berdiri. Karena kalau misalnya yang lagi berdiri, itu berguna juga untuk penguatan di otot quadricep dengan hamstringnya. Dan kalau tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Latihan berdiri lebih baik, Dok. Ya, terima kasih. Terima Benar kasih. Itu. Kelihatannya banyak yang ini bertanya, jadi Dokter Firna mungkin next time bisa
berbicara lagi, tinggal waktunya kasih tahu ke saya. Baik, lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Dokter Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Tunggu lagi. Ya, sampai ketemu lagi di lain Tunggu kesempatan. lagi seri kedua. Ya. Terima kasih, Dok. Jadi Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak ada keluhan silakan berdiri, tapi ada keluhan silakan duduk. Nah itu. Keluhannya kadang-kadang, Dok. Kadang-kadang Ya, kalau lagi ada keluhan duduk. Kalau lagi ada keluhan silakan duduk atau bersila. Nah, tidak ada keluhan silakan berdiri. Kalau pas tidak ada keluhan gitu ya, Dok ya. Ya. Terima kasih, terima kasih. Selamat siang. Ini Assalamualaikum tanggal 2. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, Dokter.